Yuniasi dari kelas 11 RPL 1. Saya Isa dari kelas 11 RPL 1. Saya Muhammad Alvin Bojan dari kelas 11 RPL 1. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam itu apa sih? Pernikahan menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syartiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Dalil nakli yang menjelaskan mengenai pernikahan terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara membina kasih sayang antara suami istri dan anak. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah. Melalui pernikahan, pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan yang mendapatkan ridho Allah dan pengakuan dari negara. Dan yang kelima, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam kitab Sahih Muslim nomor 1401 yang berbunyi An Anas andana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhum la atazawwaju wa qala ba'duhum usalli wa la anamu wa qala ba'duhum asumu wa la uftiru fa balagha dhalika nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma balu aqwami qalu kadzalika wa kadza lakini asumu wa aftir wa usalli wa anamu wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Anas bin Malik ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya tidak akan menikah. Sebagian lagi berkata, saya akan selalu sholat dan tidak tidur. Sebagian lagi berkata, saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau bersabda, apa alasannya ada yang berkata begini begitu, padahal saya berpuasa dan berbuka. Aku sholat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Hukum pernikahan. Amin. 1. Sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. 2. Wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tidak menikah, ia khawatir dan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, mubah. Seseorang dihukumi mubah untuk menikahi apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. Yang keempat, makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi dia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah.
Yang kelima, haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti para pasangan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Muhammad SAW memberikan tuntutan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dipertimbangkan karena yang pertama hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikan atau ketampanannya, dan yang keempat agamanya. Dalam kitab Al-Jami' As-Shahih juz 3 nomor 5090 yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in maliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fadhfar bidatin dini taribat yadak. Rawahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Ketentuan pernikahan. A. Rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Rukun inilah yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sihat atau ijab kabul dan kabul. Pernikahan yang tidak sah. 1. Nikah mut'ah, pernikahan dengan batas waktu tertentu. 2. Nikah sikhar, pernikahan tukar-menukar perempuan tanpa mahar. 3. Nikah muhalil, menikah wanita yang telah ditalak 3 agar bisa kembali ke suami pertama. 4. Nikah tanpa wali, wanita menikah tanpa persetujuan wali. 5. Nikah saat masih iddah, menikahi wanita yang masih dalam masa tunggu atau iddah. 6. Pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. 7. Pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. Laki-laki muslim dilarang menikahi wanita yang menyekutukan Allah. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila pada saat menyampaikan masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of flashback. Butut. Si Isa bukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya. Di sini kami. Kumaha? Kok Alvin geus dendam kan? Kehapus ya, Sa. Sok acan atuh. Atuh teh. Sekian pemaparan